bertanya apakah Allah itu yang di dalam Alkitab LAI adalah Bapa. Saya tidak urus itu. Saya tidak urus itu. Yang saya urus, yang saya tanyakan, apakah yang keluar dari Bapa itu adalah Bapa? Yang keluar dari Bapa itu anak. Sekarang begini, Yesus keluar dari Bapa menjadi anak. Dia datang, bukan keluar, dia datang. Dia datang dari mana? Nah, Bapa ini siapa? Maria. Bapak ini Tuhan atau bukan? Saya nggak tanya Maria. Tuhan namanya udah. Maria. Nah sekarang Bapak ini Tuhan. Yesus datang dari Bapak, betul nggak? Ya benar. Nah sekarang Yesus datang dari Bapak, yang melahirkan Yesus itu kira-kira Bapak apa Bunda Maria? Alhamdulillah. Jadi begini, jadi yang Tuhan yang kamu sembah siapa Jaja? Nama Bapa itu Maria dan Yeshua itu anaknya. Nah secara keyakinan orang Suryani, kenapa Yeshua itu disebut Maran Yeshua yang artinya penguasa. Dalam ketuhanan Kristen hanya sang penguasa yang disebut sebagai Tuhan. Nah ketuhanan Kristen ini, ketuhanan Yesus ini yang dimaksud dalam artian dia itu seorang anak dari Tuhan. Begitu secara keyakinan orang. Ya saya sebenarnya nggak mau berdebat dulu dengan teman muslim, saya cuma memfokuskan nama bapaknya dulu, bahwa namanya Maria dari huruf mem pelab res yod, itu nama bapaknya Kristen. Yang sesuai nama ibunya Yesus Miriam, itu nama ibundanya Yesus. Jadi nama bapak itu mem olab res yod, itu dibaca Maria. Oh, nama ibunya Miriam. Iya. Jadi ini yang saya ucapkan ke teman Kristen. Saya dituduh bidat, itu aneh. Parahnya saya dibilang muslim. Waduh. Bagaimana ini saudara Kristen? Ya makanya saya bilang Kristen di Indonesia itu sebenarnya banyakan yang palsu, bukan asli. Wah, bahaya nih. Jadi bapak ini yang namanya Maria ini laki-laki atau perempuan? Dia tidak berkelamin. Oh, tidak berkelamin ya? Iya, dia sang pemilik bumi maupun langit, dan dia memiliki kerajaan langit. Makanya dalam jadi yang kamu sembah ini siapa? Bapa. Bukan Yesus. Yesus itu penjamakannya itu berbeda. Yesus itu bukan nabi ya. Yesus itu kenapa disebut Tuhan sama orang Suryani? Karena dia anak Tuhan di zaman abadnya sejaman dengan Yesus maupun ajaran Torah. Tidak ada. Jadi anak Tuhan itu Tuhan. Ya karena dia datang dari Tuhan begitu. Iya, yang datang dari Tuhan berarti Tuhan. Ya, itu pengakuan Yesus sendiri begitu maksudnya, Bu Aritona. Iya, tapi kan begini, apa yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan, Bang. Ya di situ kita beda antara Kristen dengan yang Islam. Di situ kita perbedaannya. Yang satu, Tuhan kita satu udah pasti berbeda. Nama di dalam Islam itu Tuhan bukan Bapa. Itu dulu yang harus dipegang. Ketika Allah itu dikatakan Bapa, maka kafirlah orang yang mengatakannya Bapa. Karena akan diserupakan begitu. Itu konteks yang dipegang sama orang Kristen Suryani. Nah makanya saya bilang, saya menjelaskan ini kepada orang Kristen, mereka nggak terima. Dalam ajaran Kristen yang asli begitu. Makanya di Eropa itu berkata Jesus Son of God. Itu slogan Kristen yang murni. Masalahnya begini Bang, inilah yang selalu disalahartikan oleh saudara Kristen kita ini. Apa yang keluar dari Bapa, apa yang keluar dari Allah itu, apa yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan lagi Bang. Contoh ya. Nah itu. Sebentar, ini yang tidak dipahami sama orang Kristen di Indonesia. Karena yang hanya datang dari terus Tuhan. Sekarang abang paham nggak? Abang paham nggak? Kalau ajaran Islam saya nggak paham sih. Bukan, abang paham nggak konsep? Apa yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan? Ya saya bukan keluar dari Tuhan. Saya diciptakan. Berarti abang nggak menyembah Yesus ya? Saya menyembah Bapa, tapi Yesus itu adalah Tuhan karena dia datang dari Tuhan. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Apa yang keluar dari Bang Jaja itu bukan Bang Jaja lagi. Contoh, ketika Bang Jaja berludah. Nah, ludah yang keluar dari mulut Bang Jaja
ketika udah nyampe di lantai atau di tanah, apakah berarti ludah itu adalah jajah? Maksud saya begini Bu, saya sesuai dengan teks yang saya baca dalam Yohanan 10 ayat 30 berapa? 30. Enawab henan. Itu artinya aku dan Bapa itu satu. Ya, Nah, satu apa di mereka? dalam tradisi Yahudi tidak ada manusia satu dengan Yahweh. Nah, ini yang salah Bang Jaja. Sabar sebentar Bang Jaja. Ya. Sebentar. Ini yang salah. Salah diartikan oleh saudara kita Kristen ini. Kenapa saya katakan begitu? Aku dan Bapak adalah satu. Satu apa mereka, Bang? Gitu loh. Ini ya. Bentar. Nih, saya bacakan yang ini ya. Yohanes 5 nomor dari 19, kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Iya, itu Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruh kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi mereka berdua ini ya masing-masing mempunyai kehidupan. Nah, teruskan lagi. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya. Nah, ia siapa itu? Bapa. Bapa telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke, sekarang siapa yang mengutus Yesus? Bapa. Nama Bapa siapa? Itu gak urusan saya. Nah ini, makanya saya bilang dalam Bukan. ajaran Yang mau saya jelaskan di sini sama kau Jaja, bahwa apa yang keluar dari Bapa itu bukan Bapa. itu yang dia datang dari Bapa. Makanya saya bilang Dia datang dari Bapa bukan berarti dia Bapa. ada perbedaan mendasar sebenarnya dari kita. Tidak ada perbedaan mendasar, kalian saja yang membuat. Kita lihat ini ya. Saya bertanya, apakah Allah itu yang di dalam Alkitab LAI adalah Bapa? Saya tidak urus itu. Saya tidak urus itu. Yang saya urus, yang saya tanyakan, apakah yang keluar dari Bapa itu adalah Bapa? Yang keluar dari Bapa itu anak. Itu hanya Yesus. Enggak anak saja. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia berfirman. Bukankah Tuhan menciptakan langit dan bumi itu dengan cara berfirman? Kami tidak ada kata firman, kami sebutnya melta. Melta itu adalah cara Bapa itu menjadikan dunia. Itu dengan cara apa? Sama kamu Afwa. Itu dengan cara dia berkata. Ya udah, kalau dalam apanya firman, udah. Ini loh, kau bawakan ke originalnya. Kau bawakan ke originalnya, ya. Itu kau berdiskusi sama Pak Pendeta. Intinya yang diimani. Tidak paham. Kalau pendeta tidak paham, kau pergi ke LAI, kau berontak di sana. Cakar-cakaran kau dengan LAI. Ya, saya katakan itu. Di dalam Islam itu namanya berfirman. Kami melta.
Saya tidak peduli mau bahasa kau melta, mau melto, ya kan? Logos. Oke. Intinya Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara berkata, ngomong dia, berbicara, jadilah maka jadi, betul kan? Nah, di dalam Kejadian 1 nomor 3, ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, terang itu jadi dari mana? Dari perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, pertanyaan saya, terang itu Tuhan enggak? Enggak kan? Kejadian 1 nomor 6, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Nah, karena cakrawala itu jadi dari perkataan Tuhan, apakah cakrawala itu Tuhan? Ya enggak. Pakai segala sesuatu yang keluar dari kita itu bukan kita. Kau ketut ya, Jaja, kau ketut. Waalaikumsalam. Angin yang keluar Mas dari Aimin. lubang belakangmu itu bukan kau lagi. Walaupun sumbernya memang dari kau. Ya. Sebenarnya simple loh. Bisa ditangkap oleh logika. Tapi Kristen ini tidak mau memakai akalnya. Konyolnya Itu masalahnya. lari. Saya nggak lari ke LAI. Saya hanya membahas pernyataan kau, apa yang keluar dari Bapak itu adalah Bapak. Itu yang mau saya bahas. Makanya saya mau, Bapak itu dia anak. aduh, susah memang. Apa yang keluar sekarang begini? Yesus keluar dari Bapak menjadi anak. Dia datang bukan keluar, dia datang. Dia datang dari mana? Nah, Bapak ini siapa? Maria. Bapak ini Tuhan atau bukan? Saya nggak tanya Maria. Tuhan namanya Ya udah. Maria. Nah, sekarang Bapak ini Tuhan. Terus Yesus keluar dari Bapak. Keluar dari Tuhan. Dia menjadi Tuhan lagi. Dia datang dari Bapa. Manusia Dia datang dari Bapak menjadi Tuhan nggak? Dia datang dari Bapa. Manusia tidak ada datang dari Bapa. Tidak ada manusia Terus? dalam Kristen itu diajarkan dia datang itu diciptakan oleh Bapa. Hanya Terus Yesus itu dari mana keluarnya? dia datang dari Bapa. Itu pengakuan Yesus itu ada. Dia datang dari Bapak, apakah berarti dia langsung keluar dari Bapak atau dia dilahirkan? Cuman ya kau ini. Saya lupa dalam bab berapa itu Yesus berkata kamu dari bumi ini, aku dari langit. Itu ada. Betul, kamu dari bumi, aku dari langit. Nah, pertanyaannya, kalau memang perkataan Yesus kamu dari bumi, aku dari langit, dia dikeluarkannya di bumi apa di langit? Loh, sekarang dulu, Yesus mengatakan, kamu dari bumi, aku dari langit. Nah, pertanyaannya dia dikeluarkan, dilahirkan ibunya di langit apa di bumi? Dia datang dari langit ke bumi. Itu yang benar. Tapi katanya kau dari bumi, aku dari langit, kau juga keluarnya di bumi. Kemananya? Ke bumi. Ya udah, apa bedanya dengan manusia yang lain? Manusia memang ada yang datang dari langit. Coba kasih dalilnya. Loh, sekarang saya tanya ya. Si Musa. Sebentar. Sekarang saya tanya. Datang dari langit atau bukan? Sekarang saya tanya, ketika seorang ibu mengandung, terus roh yang diberikan Tuhan itu dari langit apa dari bumi? Ketika manusia, sebentar. Maria kalau berbicara roh. Sebentar dulu, saya tidak peduli nama-nama siapa yang ada di Bible kamu yang pakai bahasa Inggris. Saya bertanya sama kau, ketika seorang perempuan mengandung yang masih berbentuk embrio, gumpalan darah, nah, mulai berkembang gumpalan darah itu. Nah, untuk menghidupkan janin itu memakai roh. Pertanyaan saya, roh ini dari mana? Dari bumi apa dari langit? Coba di mana dalilnya roh itu dari langit? Astagfirullahaladzim. Sekarang gini, tunjukkan sama saya roh manusia yang didapat manusia sehingga manusia itu ini dari mana? Dalam ajaran Kristen itu manusia dibentuk diciptakan di bumi dan Nah, rohnya dari mana? memberikan kehidupannya di bumi. Rohnya dari mana? Ini sesuai dengan nama Maria. Rohnya manusia ini dari mana? Itu diberikan oleh sang sumber ya Bapa lah. Berarti Bapak di bumi apa di langit? Bapa di langit. Ya udah. Kau juga roh itu dari langit. Gimana sih kau? Kau nih kayak belajar, kau biologi kau mana kau waktu SMP dengan SMA kau? Makanya Anda ini beda pemahaman. Kita beda. Bukan beda pemahaman. Coba kau ngomongkan sama dokter kandungan kayak gitu. Kalau mulai terjadinya embrio di dalam janinnya perempuan, rahimnya, ya, janin itu di dalam rahimnya seorang perempuan masih segumpal darah. Nanti berkembang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Anda diam dulu. Saya seorang ibu, jadi saya lebih tahu daripada kau. Ya, kalau kau punya istri, kau bawa ke dokter kandungan, konsultasi sekalian kau juga. Ya, nah, itu mulai berkembang, otomatis kan Allah tuh kan meniupkan roh. Agar apa? Agar anak janin yang di dalam perut ini bisa hidup. Roh itu dari mana? Ya dari
lah. Bapak sekarang tinggal di mana? Emang di bawah? Oke, sekarang saya tanya sama Bu Nora, tanya lagi apakah kau. Nabi Muhammad datang dari Allah? Apa Nabi Muhammad datang dari Allah? Oh, Allah Tuhan. Oke, sekarang saya tanya begini aja. Yesus datang dari Allah, betul nggak? Enggak, karena Yesus nggak kenal Allah. Payah. Yesus datang dari Yesus Bapa. kenal Allah. Yesus datang dari Bapa, betul nggak? Ya benar. Nah, sekarang Yesus datang dari Bapa, yang melahirkan Yesus itu kira-kira Bapak apa Bunda Maria? Nah, nama ibundanya Yesus ini Miriam. Ya, yang melahirkan Yesus siapa, Dek? Miriam. Nah, Miriam ini tinggal di langit apa tinggal di bumi? Nah, jadi yang melahirkan Yesus ini di bumi apa di langit? Di bumi. Ya, jadi ketika Yesus berada di dalam rahimnya Bunda Maria, Miriam, itu kira-kira dia mengkonsumsi apa yang dimakan ibunya apa enggak? Tapi Anda membantah bahwa Yesus itu datang dari langit. Allahu Akbar, ya Allah. Nah, itu aja. Saya bukan menentang datang dari langit, deh. Kita semua pun juga dari langit, deh. Yang dari Nah, langit itu coba apa? dalilnya mana? Saya dan Anda itu dari langit. Di Coba keyakinan baca saya- Zakaria 12 nomor 1. Silakan baca Zakaria. Baca Zakaria 12 nomor 1, silakan. Saya nggak pakai itu. Soalnya banyak salah, nama bapaknya salah. Enggak apa-apa, Zakaria 12 nomor 1, silakan dibaca. Oh, banyak salah bahasanya. Kalau gitu menurut Bibelmu, Zakaria nomor 12 nomor 1, silakan. Dalam perjanjian baru, manusia tidak ada yang datang dari Saya bertanya, Zakaria 12 nomor 1, itu silakan dulu kau baca. nama bapak aja udah salah. Iya, kau baca dulu Zakaria 12 nomor 1, gimana ya kau nih? Kita mau diskusi atau bagaimana? Saya fokus di perjanjian baru aja. Kalau kau fokus ke perjanjian baru, bagaimana kau tahu ada penciptaan roh? Karena Bibelmu perjanjian baru tidak pernah lengkap. Namanya tulisan manusia. Ya, saya nggak pakai doktrin. Sekarang saya tanya deh sama kau, di mana datanya di dalam perjanjian baru dari Matius sampai Katikus, di situ ada dikatakan roh diciptakan. Tidak ada. Jadi roh itu dari mana? Di situ tidak ada dikatakan. Saya bertanya, roh yang ada pada dirimu ini dari mana, Dek? Roh saya ini adalah kehidupan. Nah, Ya dari mana sumbernya? Bapak. Iya, dari mana? Dari Bapak juga kan? Dari Bapak juga kan? Sekarang pertanyaan saya, tahu dari mana kau kalau roh kau ini dari Bapak? Jawab dulu. Ya, karena saya percaya Yesus. Tidak, Yesus tidak ada ngasih tahu kalau roh yang kau miliki ini adalah roh dari Bapak. Jangan menipu kau. Tunjukkan datanya sama saya, di mana ya kau tahu bahwa roh yang kau miliki ini adalah roh dari Bapak. Sebab Yesus tidak ngomong. Silakan. Ya, bagaimana ya pertanyaannya Bunda ini tidak Aduh, sesuai dengan Bukan tidak sesuai dengan teks. Begini, coba saya tanya sama kau. Pokoknya dengan Roh yang ada, sebentar. Roh yang ada pada diri Yesus itu roh mana? Roh yang ada pada diri Yesus itu roh siapa? sebenarnya bagaimana ya? Sudah, Hano. Sudah bertanya deh. Dipakai Hano, Roh yang shortcut ada pada diri Yesus ketawanya, itu Bang. roh siapa? Roh Bapak, Roh Bapa. Roh yang ada pada dirimu itu roh siapa? roh saya Dari mana? itu diberikan oleh Bapak. Bapak dapat dari mana? Loh, saya bertanya, kan betul kan? Bapak dapat dari mana roh yang ada pada dirimu yang diberikan kepada Bapak? Saya bertanya loh, Dek. Roh yang ada pada diri Yesus adalah roh Bapa. Nah, Oke, pertanyaan saya saya begini ini, tunggu dulu. Pertanyaan saya ini, roh Bapa ada berapa? Coba di mana dalilnya roh Bapak ini ada berapa? Wahyu 19 nomor 7. Wahyu 5 nomor 6. Silakan baca. Dia nggak tahu kan? Saya nggak mau pakai itu. Aneh Ya soalnya. bacalah. Saya nanti penyembah Allah saya. nggak- Udah baca aja. Kau rubah lah itu, gampang. Kan? Terus kau berlandaskan katanya perjanjian baru. Wahyu 5 itu kan perjanjian baru. Matai, Markus, Luka, Yohanan, saya di situ fokusnya. Itu kan ajaran Yesus murni. Berarti kau nggak mengimani perjanjian baru, mengimani Wahyu, enggak? Itu nanti setelah keluar nanti. Sekarang kau tanya, kitab Wahyu ini ditulis karena apa? Saya hanya fokus di 4 ini. Itu ilham waktu si Yohanes bermimpi di Pulau Patmos. Gimana sih? Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6 sini saya bacakan deh sama kau. Oh, lutung, saya pikir apanya kau ini? Ini
kakak Haritonang sama kayak sempalan yang lainnya ini doktrinnya ini? Enggak lah, saya kan berdasarkan Bible kau. Kau yang tidak terima Bible kau. Saya kalau terima Bible, LAI saya nggak terima. Kau nggak terima ya sudah, itu kan terserah kau. Nanti aku tanya kau buat tentang Matius. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Nah, roh Tuhan kamu ada 7 loh. Nah, sekarang saya tanya, kalau kau cuma mengimani Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pertanyaan saya, Matius mencatatkan di dalam Matius 27 nomor 50 sampai 53, pada waktu Yesus mati, ya, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di situ bait suci dengan bukit batu terbelah dua, dan banyak orang soleh pada waktu itu bangkit keluar dari kubur, masuk ke kota kudus, menampakkan diri ke banyak orang. Pertanyaan saya, siapa orang-orang kudus yang bangkit pada waktu itu? Silakan dijawab. Matius 27 nomor 50 sampai 53. Percaya LAI aja deh, saya nggak jawab pertanyaannya. Kau bilang tadi kau cuma mengimani Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Giliran ku tanya tentang Matius mencatatkan ada terjadi kebangkitan massal yang dimana katanya pada waktu Yesus bangkit, banyak orang-orang soleh juga waktu itu bangkit masuk ke kota kudus, menampakkan diri ke banyak orang. Pertanyaan saya, siapakah orang-orang soleh yang pada waktu itu bangkit? Kau tadi yang mengatakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang kau imani. Makanya saya bertanya, di Matius menuliskan banyak orang-orang soleh pada waktu itu bangkit. Siapa orang-orang soleh itu? Mana mereka? Ngapain mereka? Kopdar. Ya, pokoknya Ayo. saya sama Israel Maria, Maria aku itu. Bukan Allah. Saya tidak bertanya Allah. Kau tadi kan katanya mengimani cuma 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Silakan, Bang Matius User. mencatatkan pada waktu kebangkitan Yesus, banyak orang-orang Sehat soleh selalu, Bang juga User. bangkit masuk ke kota kudus. Pertanyaan saya, siapa yang bangkit orang-orang soleh ini? Aduh. Siapa yang bangkit, J? Pertanyaan yang di awal aja belum kelar. Nama bapak itu aja saya belum kelar. Saya tidak peduli nama bapakmu, mau nama mamamu, bapak yang disembah oleh Yesus, mama yang melahirkan Yesus. Saya nggak peduli loh, Dek. Ya, Ya, kalau yang saya tidak tanyakan. Loh, Kalau tadi tidak- kan yang saya tanyakan begini. Apa? Berarti sebenarnya kita tidak sinkron. Apa mau disinkronkan? Ya, Kau memang nggak menyembah sinkron. manusia. Apa yang saya sinkronkan dengan manusia yang menyembah manusia? Punya bapak namanya Maria. Saya nggak peduli nama bapakmu. Anda saja tidak peduli, saya juga tidak peduli dengan pertanyaan Anda. Astagfirullahaladzim, terus ngapain kau naik? Ya makanya saya bilang tadi, saya cuma mau menjelaskan nama bapak dulu. Saya tidak peduli dengan nama bapakmu. Saya tidak peduli dengan Allah. Bego. Saya tidak peduli itu. Ya, itu bukan Tuhan saya. Oh, bukan Tuhan kamu apa terserah. Oh, sakit Saya aku. udah kelar. Diam kau. Sakit kepalaku. Kau menjelaskan nama bapak si Mary Maria, saya tidak peduli. Intinya kau menyembah manusia. Masih kalau selagi kau masih menyembah manusia kau sesat. Kau kenalkan nama bapaknya Yesus, terserah kau lah. Saya nggak peduli situ. Ya, semangat, Bun. Lucu. Ya gila. Semangat, Lim. Follow out. Gila. Semangat. Ini jaringan itu nggak bagus loh. Gila. Waalaikumsalam. Putra Nur. Selamat gabung. Dengar Semangat. ya. Siapa tadi? Saya tidak peduli siapa nama bapak. Ya, saya nggak peduli. Intinya saya cuma memberitahu apa yang keluar dari bapak itu bukan Tuhan. Capek kali. Antik orangnya. Oten nih. Setting banyak kan. Mana Tuhannya nih? Halo Al. Halo Al. Bapaknya.
Sahabat. Koneksi tidak stabil dulu. Kau kan lebih percaya tulisan, sakit kepalaku. Dia hanya naik hanya untuk membahasi Bapak. Kalau kau omongkan saya tidak peduli, datang dia. Saya juga tidak peduli dengan Allah yang ada di Bible. Dan kau usah. Kau usah gitu loh. Konten benar-benar yes. Ayo Kristen kalau mau naik silakan. Kalau diskusi yang bagus-bagus lah. Ya. Oh tidak peduli, saya juga lebih tidak peduli lah. Caca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muslim ya. Kristen Katolik, Kak. Kenapa kau ucapkan salam? Jadi kau gimana lagi, memang itu adanya. Jangan kau ucap-ucap salam, gak suka saya deh. Saya pikir kau Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pula kau bodoh kau. Bodoh. Jadi Kau pede lah dengan agamamu. Shalom aja lah kau. Kau usah ucap-ucap assalamualaikum kau. Silakan, kau mau bertanya apa? sekarang gini, Kak Nora Aritonang kan udah di agama Muslim yang benar, kan? Jadi mengapa lagi harus berdua kaki? Apa berdua kaki? Iyalah berdua kaki. Mengajarkan Kristen juga iya, mengajarkan Muslim juga iya. Kan agama Anda kan udah benar, dan justru Anda itu disuruh untuk mengimani. Ngapain lari-lari ke agama Kristen? Berdua kaki. Mengajarkan Kristen, mengajarkan Muslim juga. Berarti ajaran saya Itu. bagus. Kau itu udah salah kau ini, dua kaki. Jelas yang saya minum itu larutan cap kaki 3. Kau bilang saya dua kaki, yang saya minum itu larutan cap kaki 3. Lalu berarti remang-remang lah dunia ini. Kok remang-remang? Iya. Kau remang. Kau bertanya aja lah, sudahlah. Kau mau bertanya apa? Ya udah, memang itu apa adanya pertanyaan saya. Jangan berdua kaki pula. Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan. Kau tahu nggak pernyataan dengan pertanyaan? Pertanyaan itu seperti begini. Nora, apakah kamu? Siapakah? Kenapakah? Mengapa? Di mana? Itu pertanyaan, bro. Tapi Yang kau ucap itu adalah pernyataan. saya nggak mau ikutin nalar dari kakak Nora. Bukan nalar, saya di sini meluruskan dari pernyataan kau yang kau katakan adalah itu adalah pertanyaan. Contoh, garam Cina. Tadi saya bertanya, kamu Islam apa Kristen? Itu namanya pertanyaan. Makanya kalau kau berdiri jangan satu kaki, tapi gunakanlah dua kaki. Apa nggak Pertanyaanmu. Ya silakan, kau mau bertanya apa? Gini. Apa nggak tahan kakak kalau memang berdiri satu kaki? Saya bertanya, kau mau bertanya apa? Gini, kakak kenapa nggak bisa ngimani iman kakak sendiri? Sekarang kau Ikutilah. tunjukkan satu larangan saja dari pemerintah pun atau dari Bible kau dilarang membaca Bible kau. Kalau berseberangan dengan agama kakak memang nggak bisa, ataupun dari Yang pemerintah. berseberangan itu otak sengklekmu deh. Kalau ajaran Yesus, ajaran Musa tidak pernah berseberangan. Hanyalah ajaran sengklekmu yang berseberangan. Coba kau dengarkan saya baik-baik garam Cina. Ya, apa yang Yesus tidak? itu, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik sengklek. Dengarkan saya baik-baik. Yesus itu mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Dia juga mengklaim bahwa dirinya hanyalah seorang utusan. Datang Paulus mengatakan yang mati dan bangkit di atas kayu salib itu adalah Tuhan. Datang lagi ajaran gereja mengajarkan adanya 3 Tuhan menjadi satu. Yesus mengajarkan satu Tuhan, Paulus mengajarkan menyembah kepada manusia. Datang pendeta-pendeta yang sekret juga kayak kau otaknya mengajarkan ada 3 Tuhan menjadi satu. Jadi kau ini sekarang berdiri di mana? Ajaran Yesus, ajaran Paulus, atau ajaran bapak-bapak pendeta yang otaknya juga sengklek?
itu adanya kan. Paulus kan memang Makanya saya bilang otakku memang betul-betul sengklek. Dikasih tahu yang benar, kau tidak akan pernah mau menerima. Ajaran Yesus itu sama seperti ajaran Musa. Di mana Musa menyembah Tuhan yang tidak pernah bisa yang tidak bisa dilihat oleh manusia, dan suaranya tidak bisa juga didengar oleh manusia, kecuali para nabi. Nah, Yesus mengajarkan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Nah, datang Paulus, yang Tuhan itu, yang mati dan bangkit, baru menjadi Tuhan. Datang bapak-bapak pendeta, karena dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ada 3 pribadi menjadi satu hakikat. Makanya saya bilang, Kristen ini cakar-cakaran. Kalian ini tidak berdebat, kalian tidak melawan, kalian tidak berdiskusi dengan umat muslim. Kalian itu berdebat dengan Bible kalian sendiri. Disitulah kelemahan kata tadi. Disitulah kelemahan otak kau. Ketika otak kau tidak kau fungsikan. Disitulah kelemahan kakak tadi. Percuma cantik kalau tidak bersama Kristus ataupun tidak bersama Yesus. Sekarang udah sama kau. Yesus juru selamat atau tidak? Itu kan kata dia. Oh, jadi kau nggak percaya kata Yesus ya? Yesus juru selamat atau tidak? Kata siapa? Aku bertanya, Seklek. Aku bertanya sama kau. Menurut garam Cina yang beragama Kristen, yang mengimani kitab terjemahan LAI, yang dituliskan oleh orang-orang narasumber yang tidak bisa dikenal, yang tidak tervalidasi oleh Yesus sendiri, apakah Yesus juru selamat? Ngapainlah kakak sampai bahas ke sana? Karena kan agama kan udah Allahu punya posisi. Akbar, memanglah manusia. Justru kakak nanti kan jadi setan. Ayo. Janganlah kakak. Saya bertanya sekali lagi, apakah menurut kamu Yesus adalah juru selamat, atau juru parkir, atau juru tekong, atau juru mengutuk, atau juru pengamuk, atau juru mengambil keledai orang, atau juru penjual juga? Yesus juru apa? Silakan. Kakak udah menginterogasi saya dengan hal ini. Karena kenapa? Bukan Bapaknya nilah. Aku bertanya sekali lagi, Yesus juru apa menurut kau? nggak nawan kakak di situ. Karena kenapa? Imanilah kakak. Yesus juru apa menurut kau? A. Juru selamat. B. Juru parkir. C. Juru kutukan. Yesus juru apa? Nah, kalau saya jawab semuanya tidak, kenapa? Oh, berarti Yesus bukan juru selamat? Terserah kakak lah. Makanya tadi saya bilang jangan pula kakak ini mau ikut campur dengan agama saya kan gitu. Bapaknya inilah. Yesus juru apa, Dek? Nah, di situ kelemahan kakak. Nggak tahu menang. Grace, aku tanya aja lah sama kau. Ini otaknya memang garam Cina, garam kenekong ya. Terlalu banyak kau tuh memang nonton apa kau? Korea wibu dulu, pakai di TV kau. Geli. Yesus juru apa, Grace? Bang Grace? Mau tahu. Ya, juru selamat. Tapi katanya si garam Cina bukan. Gimana si garam Cina ini? Karena nggak beres juga kau ini. Weh, jangan pula suka-suka mau jawab itu. Kan? Nggak apa-apa. Kenapa pula Kata dia kan Kau garam Cina, saya bertanya sama kau, Yesus sebagai juru apa? Dia tidak terima. Aku bilang juru selamat, itu kau yang ngomong ya. Berarti kau nggak terima Yesus juru selamat? Ya itu katanya. Cobalah dulu kau Grace. Ini kau tantanglah dulu itu yang satu tuh. Aku dia ya, Kristen. kenapa bertanya seperti itu? Ya karena garam Cina tuh tidak membenarkan Yesus sebagai juru selamat. Iya, Amsen. bukan urusan dia. Kenapa? Memang si borcong ya si garam. Amsen. ini kan di internal Gak apa-apa bang, sebentar dulu garam Cina. Woi, ibu, sabar dulu kau. Juru kunci kata Dorip. Waalaikumsalam, ada yang mau disampaikan bang? Kabur. Ini saya mau Duit. menanggapi Bang Garam Ya, silakan. Cina ini. Jangan ditanggapi bang, ngapain abang tanggapi dia bang? Enggak, ini masalahnya gitu.
kita itu bukan gimana ya, mau mengurusi agama lain gitu. Cuma netizen di bawah ini biar paham gitu loh maksudnya. Biar paham Agama ajarannya si Garam Cina. juga agama Islam begitu maksudnya. Oke Bang Kamsen ya, Bang Kamsen ya. Makasih ya Bang. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kau Garam Cina kau. Apalagi kan kita udah Yesus selesai. juru selamat atau bukan? Itu kan kata dia. Bukan. Kita kan Kau udah Kristen selesai. nggak? Kau Katolik atau bukan? Kau Kristen apa bukan sih? Iya Kristen lah. Nggak ada yang Makanya saya tanya Yesus juru selamat atau bukan? nggak ada nomor 2 di hatiku. Saya bertanya sekali lagi Garam Cina, Yesus juru selamat atau bukan? Kata siapa? Kata kau. Bang Grace jawab dulu. Gimana Kak Nora? Dia sudah jawab juru selamat. Sekarang kau yang kutanya. Kalau aku jawab bukan, kenapa? Siapa yang ini? Kau dengar itu Bang Grace? Dia Kristen tapi dia nggak percaya Yesus juru selamat. Cemana itu Bang Grace? Mampus kau. Antam dia Bang Grace. Jawablah itu, mentah-mentah. Kau jawablah itu Bang Grace. Ternyata bagi Garam Cina Yesus bukan juru selamat. Bisa dia, nggak bisa. Itu kan orang Udah serba salah dia. Siapa serba salah? Si Grace? Ya, Wih, Bang Grace kok dibilang serba salah? Bahaya nih Bang Grace. ayo. saya tanya Bu Nora dulu, apa tujuan Bu Nora tanya seperti itu dulu? Saya pertama tanya sama si Garam Cina, menurut kau Yesus juru selamat atau tidak? Dia jawab, kalau saya bilang tidak gimana? Berarti dia tidak terima, dia tidak membenarkan bahwa Yesus sebagai juru selamat. Saya tanya, karena dia kan Kristen loh Bang. Saya tanya sama Bang Grace yang juga Kristen, Yesus juru selamat tidak? Iya juru selamat. Nah sementara si Garam Cina tidak mengakui bahwa Yesus sebagai juru selamat. Cemana kalian yang benar? Aku tanya dulu sama kau Bang Grace, kau membenarkan nggak bahwa Yesus bukan juru selamat? Kan saya sudah jawab tadi. Tapi Cina mengatakan Yesus bukan juru selamat. Dasarnya dari mana? Kita tanya sama Garam Cina. Garam Cina dasarnya dari mana kalau Yesus bukan juru selamat? Nggak bisa 2 kali. Oh, dengarlah itu, dia tuh Katolik loh. Ayo, Garam Cina. Cemana? Kalau menurut Bu Nora, Kok menurut saya sih? Kalian dua lah, kalian yang mengklaim. Bukankah agama Kristen yang mengatakan hanya Yesus lah yang sebagai juru selamat yang menuju kepada Bapaknya? Nah, sementara Garam Cina tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Gimana itu? Berat, saudara-saudara, berat. itu kan Dia bilang kau berat kan? Gimana itu? itu kan urusan dia katakan juru selamat atau tidak, itu kan urusan masing-masing. Inilah saya bilang, di dalam kekristenan saja, internal saja, seperti ini tidak ada yang sejurus, tidak ada yang sealur, bertentangan. Ada Kristen mengatakan Yesus bukan juru selamat. Aduh, si Zainur ini naik kok noise sekali. Ada Kristen mengatakan Yesus bukan juru selamat. Kenapa enggak? Datang si Grace juru selamat, mana yang benar? Udah berat dia itu, mau bawa dulu aku ya. Kenapa udah berat? Siapa yang berat kau bilang? Tuh si Grace, mau bawa dulu aku. Grace, kau dibilang berat kau Grace? Kak Nora, Apa aku kau? mau tidur dulu ya. Gak usah tidur dulu, kau bertanggung jawabkan dulu kata-katamu. Kau bilang Yesus bukan juru selamat. Jangan kau lari, kau kabur kau. Ini, ku tanya dulu sebentar, ku tanya dulu. Sakti, halo Sakti. Sakti, Iya kak, agama apa bang? Islam kak. Ya, Supardi. Halo, nama? Gila. Bisa pula ke rumah orang, halo, kenapa? Agama apa bang? Agama apa bang?
agama Kristen. Sekarang aku tanya itu sama kau, Bang. Yesus juru selamat atau bukan? Juru selamat lah. Katanya si garam Cina Yesus bukan juru selamat. Gimana itu? Dia nggak tahu mungkin. Dia nggak tahu ya? Kau nggak tahu ya berarti garam? Garam. Iya kak, mau puja. Kau berarti katanya nggak tahu sebenarnya Yesus juru selamat. Kau Memang hanya utusan. bukan Tuhan. Kak, dia kan utusan. Sementara kan kami berdoa pun dengan perantaran Yesus Tuhan kami. Itu cara. Memang marah sih. Berarti garam Cina ini adalah Wanes. Benar nggak ya? Ya kalau memang Wanes itu memang tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Jadi Oneness ini percaya Yesus itu siapa? Berikan ketegasan lah bang, biar meyakinkan aku dengan kakak Nora yang cantik. Bukan, berarti Oneness Iya, ini percaya betul. Yesus sebagai apa? Aku memang percaya kalau Yesus itu hanya perantaran. Itu bukan Oneness, Bang Grace. Itu adalah Unitarian yang dimana mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Oh, jangan. Kalau Oneness itu Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya. Tapi enggak, begini, dia bukan Oneness, bukan Unitarian, Bang. Kau bukannya tadi kau bilang kau adalah Katolik? Katolik. Dia Katolik, Bang Grace, bukan Protestan. Ada, dia Katoliknya, Bang. Udah, Lo nggak ada ajaran Katolik seperti itu. Sebentar dulu Bang Sakti, jangan tanya dulu Bang sama saya, Bang. Loh, masalahnya dia Katolik, dia bukan Protestan. Masalahnya dia Katolik. Kalau sejak yakinkan aku, biar aku ini dan biar percaya aku memang Yesus itu adalah Tuhan. kita nggak mengarah ke situ, kita kan yang diperbincangkan, yang dipertanyakan itu apakah Yesus itu juru selamat. Nah, Dia jawab ketika tidak, dia Bang. mengatakan akulah jalan dan Kebenaran dan hidup. bagaimana? Ya, bagaimana garam Cina? Enggak kan Kak Nora kan nanya Tuhan apa enggak Yesus. Kalau menurut pemikiran aku ya. Aduh, yang dipertanyakan tadi itu apakah Yesus itu juru selamat atau bukan? Bukan masalahnya tanya dulu. Kak Nora udah salah itu kasih pertanyaan. Aku bertanya Yesus juru selamat atau bukan? Kata kau bukan. Gimana kau lagi garam? Cuman masalahnya begini Bang Grace. Maksud dia menjurusnya kepada Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Menurut garam Cina, keyakinan dia bahwa Yesus itu hanyalah utusan bukan Tuhan. Iya, Tapi dia Katolik. iya. Dia bukan Kristen Protestan. Dia Katolik. Silakan. Nggak ada secara Katolik itu ajaran seperti itu, nggak ada. Karena Katolik itu gereja ortodoks ya, mereka mempercayai Tritunggal. Kalau memang garam Cina ini ada ajaran Katolik mengatakan seperti itu, tidak percaya bahwa Yesus jalan kebenaran, itu di mana itu? Nggak ada secara di dalam ajaran agama Katolik itu. Abang bisa bedakan pula kata Kak Nora Tuhan dengan ini dengan kata apa Saya yang tidak mengarah. Saya menjawab apa pertanyaan Bu Nora tadi, katanya apakah Yesus juru selamat, jurus parkir, jurus apa? Ya katakan jurus selamat dong. ya memang juru selamat tapi bukan Tuhan. Di dalam Katolik itu nggak ada sejarah itu di mana. Kalau kamu memang benar-benar Katolik, nggak ada sejarah di Katolik itu mengakui Yesus bukan Tuhan. Katolik itu secara terang itu mereka percaya itu Yesus adalah Tuhan. Dari mana kamu bilang itu ada? Kamu berasal dari Katolik itu bahwa berarti kamu bukan Katolik, kamu Unitarian gitu. Udah mengarang bebas abang itu. Aku udah di dalam, Bang. Kok bisa abang koreksi? Loh, coba buktikan sama saya itu kalau ada sejarah di dalam agama Katolik itu tidak mempercayai Yesus bukan Tuhan. Memang tidak lah bang, karena kenapa? Coba tunjukkan sama saya itu di mana sejarahnya kekristenan yaitu Katolik itu tidak percaya kepada Yesus bukan Tuhan.
secara garis besarnya memang nggak Saya ada. minta secaranya loh. Apanya yang diminta, pasal atau ayat? Tunjukkan, buktikan bahwa dia mengatakan saya bukan Tuhan. Dia di dalam Alkitab. Ya udah, percaya dengan doa itu aja bang. Karena kenapa? Cara berdoa aja udah kita berbeda loh bang. Karena kenapa? Di akhir doa kami dengan perantaraan Tuhan kita Yesus. Saya mau tanya dulu, sebentar. Ketika Bu Nora menanyakan tadi, apakah Yesus itu juru selamat atau bukan? Saya tanya dulu. Ah. Ya, Jawab, juru apakah selamat. dia juru selamat atau bukan? Juru Ya, kenapa selamat. kamu katakan tadi bukan? Kenapa kamu katakan tadi bukan? Beda konteksnya. Jangan ngarah kepada ilahi dulu dia Tuhan atau bukan. Kenapa kamu katakan dia tadi bukan juru selamat? Dia juru selamat bang. Kenapa kamu katakan tadi bukan? Dia juru selamat karena kenapa? Kita berpikir ke belakang bang. Dia kan udah dinubuatkan untuk takdir untuk disalibkan. Berarti memang dia. Ya udah, begini, kalau kamu sudah mengatakan dia juru selamat, kenapa kalau ditanya Bu Nora tadi, Yesus itu juru selamat, juru parkir, kenapa kan tidak jawab begitu? Lah Jangan kalimatnya kan mengarah kalimatnya kan udah pikiranmu berbeda, dulu Bang. dia Tuhan atau bukan. Kalimat apa yang berbeda? Apa kalimat yang berbeda dari Bu Nora? Nggak ada berbeda pertanyaannya tadi. Apakah Yesus itu juru selamat atau bukan? Dia berikan pilihan sama kamu. Juru selamat, juru parkir, juru selain atau apa? Kamu tidak menjawab. Dia kan menginterogasi saya. Udahlah, malas aku diskusi sama kau. Menginterogasi saya. Dia harus mengarah. Yang kepada poin di keyakinan sini, dia. Bang Grace itu mau bilang begini, garam Cina. Tidak ada Katolik yang tidak mengimani Tritunggal. Katolik itu rata-rata tumpung Tritunggal. Nah, Iya. tapi kalau kamu beda lagi. Kalau kamu tidak mengimani Yesus Tuhan, makanya ditanya, kau betul-betul Katolik atau bukan? Lah kalau ditanya mengimani sebagai Tuhan Yesus Kristus, enggak dong. Karena kenapa? Dia memang di dalam pemikiran saya memang juru selamat. Beda konteksnya sama Tuhan. Nah, jadi bagaimana mungkin kamu mengatakan kamu Katolik, sementara Katolik itu bukan Unitarian, Katolik itu tumpung Tritunggal dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul nggak? Betul nggak, Grace? Ya, seharusnya. Nah, sekarang garam Cina beda. Garam Cina cuma dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Ya, nggak dipakai lagi. Udah, kalau memang dia beragama Katolik, tapi jawabannya itu berbeda, saya malas diskusi seperti itu. Itu Unitarian, itu bukan Katolik itu. Makanya itu saya bilang, dia Unitarian kalau tidak saksi Jehovah. Ayo. Saksi Jehovah ya. Jangan-jangan. Misionaris. Ayo. Nah, garam Cina, silakan garam Cina. Kenapa kau tidak meyakini Yesus Tuhan? Ya memang dia memang di dalam benak saya itu memang dia hanya juru selamat sebatas juru selamat. Nah, Bisa kau membuktikan dari Bibelmu bahwa Yesus bukan Tuhan? Jangan dikaitkan dengan Bibel. Kalau Bibel itu banyak alurnya kemana-mana. Jadi kitabmu apa? berarti kamu tidak mau percaya Alkitab itu? 1000% Garam Cina. abangku. Alkitab 100% abangku. 100% bagaimana? Saya percaya. Nah, di dalam hal itu kenapa kita kok sesama orang Kristen bisa berbeda alur? Kan itu pertanyaannya. Nggak, saya mau tanya dulu. Nggak, saya mau tanya dulu. Alkitab menurut kamu itu seperti apa? Seperti apa? Ya, Alkitab yang diturunkan dari apa? Bukan diturunkan. Aduh, inilah. Nampak kamu dari sini. Kamu mengatasnamakan Katolik ini. Kamu mau bilang diturunkan. Diturunkan Gini, dari Bang. Al-Quran. Gini abangku, udah larut malam jadi semakin ngawur kita Ya, bicara. udah. Menggunakan momen. Oh, ya udah. Kalau memang ya udah turun aja lah kalau begitu. Udah nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa Bang Grace. Dia mau mendengar pun juga nggak apa-apa.